Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didik Supriyanto, apa masalah militer? Ya, ini kan pemerintah tiba-tiba bukan tiga sih, ajukan rancangan undang-undang perubahan TNI dan belum banyak didiskusikan, tapi kayaknya prosesnya sudah agak maju. Udah Nah, nyelonong begitu ya? nyelonong gitu, ya sebenarnya bukan nyelonong sih, menurut pemerintah memang sudah sesuai prosedur, tapi kalau Ekstra cepat kita ya? tapi kalau kita lihat kan sebetulnya nggak banyak yang tahu, gitu. Makanya ini jadi kontroversi lah. Dan saya kira wajar karena di era di mana-mana kita mau katakanlah sivilisasi, justru yang terjadi sebaliknya. Salah satu agenda reformasi kan Sebaliknya itu militer. mengembalikan militer pada tempatnya gitu. Difungsi diundurkan dan kemudian supremasi sipil itu diperkuat. Meskipun dalam prosesnya memang banyak elit kita yang sipil ini juga sering memanfaatkan atau otak-atik tentara kan, sehingga akhirnya juga ada kesempatan. Nah, sekarang ini ada, tadinya kan dibatasi hanya sekian, sekarang akan ditambah 5 bidang lagi karena itu dianggap memang dalam tanda petik wilayahnya tentara gitu. Ya wilayah tentara sekarang ya tentara udah mulai sering ngomong itu kan urusan kami ya kan, jangan terlalu ikut campur loh. Gimana loh? Ada 3 pasal sebenarnya yang krusial ya, yang menurut gue tiga-tiganya saling terkait. Satu tadi itu soal menambah 10 posisi di pemerintahan sipil yang bisa dimasuki oleh tentara menjadi 15. Lalu yang kedua umur pensiun. Umur pensiun ditambah. Kelihatannya nggak ada hubungannya. Ya. Kalau yang pertama tadi gue setuju sama Didi, memang kalau kita mau kembali ke arah semangat reformasi, yaitu kita tempatkan tentara di tempatnya. Ya. Karena di mana-mana yang namanya militerisme itu selalu bertentangan dengan semangat demokrasi. Karena memang nggak ada demokrasi di tentara. Kalau ada tentara ada demokrasi, itu bisa kacau. Dia justru adanya perintah. Jadi memang dia nggak boleh ada di pemerintahan sipil. Bahwa waktu itu kita memberi tempat pada 10 itu kan karena memang pengecualian. Jadi ada jabatan-jabatan yang ketika undang-undang itu dibikin tidak bisa dilakukan oleh sipil, belum bisa dilakukan sipil. Atasnya militer, mahkamah militer. Bayangan gua, setelah lewat waktu harusnya 10 itu malah harusnya berkurang. Bukan bertambah. Bukan bertambah. Bahkan kan kita pernah punya beberapa menteri pertahanan dari sipil. Ya. Pak Yuwono, terus kemudian Pak Mahfud. Artinya sebetulnya sipil sih sudah punya kapasitas di sana. Cuma kan mungkin aja karena penghormatan atau karena pegawai pihak militer, ya udahlah ini jatahnya militer. Tapi jatah ini mestinya dikurangi dari waktu ke waktu, tidak malah ditambah. Dan penambahannya agak lucu gitu. Misalnya kejaksaan mau dimasukin tentara, terus ya ada BNPB, ada lembaga baru, badan terorisme, kan nggak harus dipegang tentara. Emang sipil nggak bisa. Nah, itu yang menurut saya logikanya yang harus dibalik, bahwa supremasi masyarakat sipil itu supremasi sipil itu artinya sipil yang harus dalam tanda petik mengendalikan semua. Karena apa? Ya sebagian besar warga kita kan sipil. Nah, pasal yang kedua yang bisa nanti kacau. Yang kedua itu kan menambah umur pensiun. Satu pertama pasti masalah anggaran. Apakah anggaran pemerintah kita siap untuk tiba-tiba orang tidak pensiun? Sementara kan yang masuk baru kan tetap harus diterima. Jadi pasti makin bengkak terus dari tiap tahun. Karena anggaran terbesar TNI itu jatuhnya di karyawan, di biaya SDM, bukan di peralatan. Kalau mau ditambah umur pensiun akan makin besar lagi tuh biaya SDM di TNI. Itu satu. Yang kedua, akan terulang lagi masa di mana nanti akan banyak jenderal nggak punya posisi, perwira tinggi nggak punya posisi. Nah ini lalu kaitan yang pertama dah, nanti yang masuk ke sipil itu bukan karena kebutuhan, jangan-jangan bukan lagi karena kompetensi, tapi karena jenderal pada nggak punya tempat. Betul.
Jadi akan makin banyak lagi masuk ke kalau makin banyak itu bukan hanya mengganggu di TNI, mengganggu di tempat sipil. Sistem yang dibangun untuk pemerintahan sipil itu akan makin kacau. Ringkasnya orang khawatir pada militerisasi kan. Orang khawatir kalau negara ini dikuasai oleh militer. Menurut lu semua sekarang ini yang ya sebetulnya wajar aja kalau ada kekhawatiran macam itu ya. Misalnya Pak Presiden retreat sih oke. Tapi apakah dengan model-model gaya-gaya militer itu akan jadi lebih bagus kan belum tentu. Pada saat kita nggak yakin dengan model-model seperti itu, sementara kita pengen membuat masyarakat sipil, ya jangan ditonjolin dong. Satu, yang kedua, belakangan ini ada kecenderungan pimpinan TNI kita itu kalau bicara nggak wise lagi. Ya. Itu kan urusan gua, Kampungan. kan kewenangan gua, kampungan. Gak ada yang namanya wewenang ya oke, ada aturannya diikuti. Terus kemudian tiba-tiba diubah hanya karena punya keinginan, namanya sewenang-wenang. Ya. Bukan. Ini kan kayak yang ya bisa aja 3 periode, kan itu wewenang MPR untuk mengubahnya, maka diubah. Bisa aja umurnya 40 tahun. Agak 45 tahun diubah aturan mainnya. Ya, ini namanya sewenang-wenang, bukan sesuai dengan semaunya ya. Semaunya. Ya memang punya. Gua kadang-kadang coba memahami apa sih latar belakangnya. Kenapa di militer dimasuk-masukin lagi? Menduga-duga aja nih ya. Ini mungkin kan memang koalisi yang sekarang dibangun kan besar banget. Jadi menurut gua wajar kalau misalnya belum trust dengan kabinet, dengan koalisi yang sekarang. Presiden belum percaya dengan. Lalu untuk beberapa program yang dia ingin cepat, ya dia pakai yang dia percaya. Dan yang bisa get things done. Contohnya yang makanan bergizi. Ya. Dia kerahkan TNI AU, sehari TNI AU bikin dapur umum, sehari selesai. Yang kalau dikasih ke sipil mungkin bisa sebulan, mau pakai vendor lah amat. Dengan potong pas ini dia akan cepat. Jadi mungkin yang ada di pikiran presiden itu pengen cepat, dan yang pengen cepat tuh hanya bisa dilakukan kalau dilakukan oleh tentara yang ada di bawah kontrolnya. Di bawah kontrol dan memang udah terlatih kan, sudah terlatih. Cepat-cepatan gitu. Tapi ini kan bukan persoalan itu, bukan hanya sekedar persoalan itu. Lu bayangin kalau misalnya program gizi ini gagal. Ternyata udah menghabiskan sekian triliun, gizi tidak berubah, tetap rendah misalnya. Lu mau nyalain TNI AU? Nggak bisa. Nggak bisa, karena tugas dia bukan urusan gizi gitu kan. Nah, jadi akuntabilitasnya nggak ada kebijakan-kebijakan seperti ini. Jadi memang udahlah kembalikan. Gua juga ngerasa setelah 25 tahun pemerintahan sipil kita nggak makin bermutu. Memang. Memang. Tadi kekuasaan, korupsi. Ini terutama 10 tahun terakhir sebelum presiden kita yang sekarang itu korupsinya gila itu. Belum pernah ada dalam sejarah kita korupsi segitu besarnya. Ratusan triliun. Di zaman Soeharto sekalipun nggak ada. Jangan-jangan dulu waktu VOC juga nggak nyampe. Tapi kalau kita lihat ya sebetulnya yang mengundang tentara masuk ke ranah sipil ini kan juga elit sipil kita. Iya. Kita tahu lah banyak elit kita yang itu tadi selain urusan pekerjaan yang cepat tadi kan memang siapapun di negeri ini gampang ditakut-takuti oleh tentara. Karena ya tentara ini kan alat negara, alat yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan bersama polisi. Nah, karena kita masih berpikir ala orde baru atau ala zaman dulu, maka ya udah kekuatan ini yang ditonjolin untuk nakut-nakutin lawan. Kan kalau kita di wartawan kan biasa kan siapa ini, siapa PT-nya, siapa ini, siapa sih. Bahkan saya nggak tahu sekarang ya. Kan semua warung Tegal itu kan selalu masang tentara kan. Itu kan sebetulnya juga ada. Gitu. Cuma nggak tahu warung Tegal yang franchise itu mungkin ada tentaranya juga, cuma nggak dimasuk. Gitu. Jadi
Ya balik sebetulnya masyarakat sipil harus kita kritik karena mereka apa tokoh-tokoh sipil lah itu, karena mereka juga yang sering membuka ruang itu ke tentara. Jadi masuknya tentara itu karena diundang oleh sipil. Betul. Sekarang sipil sekarang memang perkembangannya menjauh dari semangat reformasi. Tapi itu tidak berarti lalu kita harus menjadi militer lagi. Kita coba lihat dari sisi yang lainnya. Itu kan kekhawatiran kita hilangnya demokrasi. Ya. Menjadi militerisme, kemudian otoritarian dan otoriter dan segitulah ya yang kayaknya mencekam sekali gitu kan, mencekam banget gitu. Yang korban pertamanya kalian berdua lah gitu. Kalau itu terjadi kita korban pertama. Tapi kalau kita balik sekarang mungkin presiden ini melihat bahwa dia kan mengalami itu masa orde baru, militerisme, masa dia dibuang atau bukan dibuang, dia melarikan diri kan, bukan melarikan diri juga lah, pokoknya pergi dari Indonesia dan melihat macam-macam, kemudian juga melihat ya, suasana reformasi dan kondisi sekarang. Dan kalau kita dengar apa yang dia omongin, dia bekerja, dia melakukan semua ini dan dia ingin membaktikan dirinya hanya untuk rakyat, mungkin dia sedang berpikir bahwa ini semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Mari kita lihat landasannya, misalnya bahwa Undang-Undang Dasar kita itu kan tidak begitu tegas menyatakan negara kita ini bentuknya akan kayak apa, tapi didirikan itu sangat jelas. Didirikannya demokrasi adalah dalam sistem yang kita terjemahkan sebagai demokrasi. Akan tetapi jelas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, keadilan. Nah, kalau kita bayangkan bahwa yang sedang dilakukan presiden ini adalah usaha untuk mencapai itu tanpa peduli lu mau ngomong namanya demokrasi atau apa, karena sekarang ini banyak juga orang yang sudah melihat kita ini bukan lagi negara demokrasi, bukan lagi negara hukum, tapi kita ini negara polisi. Dan itu kan memang ada kan, teori negara polisi itu kan memang ada kan, dan itu sudah terjadi sekarang. Artinya orang mengatakan bahwa polisi itu bisa apa aja sekarang misalnya kan, dan itu lebih berbahaya. Nah, apakah tidak mungkin bahwa semua ini digunakan? Ini bukan soal tidak mungkin atau mungkin, maksudnya dia sedang mencari jalan untuk menyelaksanakan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan dengan cara kemudian mengundang militer. Satu-satunya mungkin kekuatan yang bisa dia andalkan di belakang dia, barangkali ya. Maksudnya untuk mengimbangi polisi, untuk buat balance, membuat balance antara lain, dan kemudian juga mungkin dia nggak tahu ini lu mau ngomong demokrasi atau lu mau ngomong kesejahteraan masyarakat. Nyatanya nggak sejahtera nih masyarakat. Setelah sekian ramai reformasi, kita membangun kondisi sekarang, hasilnya seperti lu pada bilang kan, hancur kita kan. Ya, tapi kita nggak bisa melupakan apa yang terjadi 15 tahun pertama atau katakanlah 20 tahun pertama setelah reformasi, bahwa kita merasa jengah itu kan belakangan ini ya, proses transisi melalui pemilu yang terakhir itu, karena kita merasa kok banyak hal yang dilanggar gitu, sehingga kita semua jengah. Dan kita tadinya punya apa, termasuk orang yang katakanlah teryakinkan bahwa presiden kita yang terpilih sekarang ini dulu waktu itu masih calon, itu betul latar belakangnya militer. Tapi kan dia keluarga intelektual, dia belajar di barat, dia hidup di barat banyak, sehingga nggak usah khawatir lah bahwa dia akan membawa militerisme ke pemerintahan. Cuman kan 6 bulan terakhir ini semua itu seakan-akan nggak ada. Kita nggak lihat ini sosok intelektual presiden kita, karena baik pernyataan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil kan yang intelektual lah, nggak ada diskusi, nggak ada ini, sedikit dikritik marah gitu. Jadi di mana dulu Pak Prabowo yang dulu dibayangkan anaknya Pak Sumitro, intelektualisme pasti tinggi, belajar di barat, pendidikannya barat banyak, sehingga yang namanya nilai-nilai militerisme itu tidak mungkin dibawa ke militer kan. Di masyarakat dapat jelaskan pemisahan antara sipil militer itu. Tentara itu alatnya negara yang mengurus sipil kan gitu.
Tapi kan sekarang nggak muncul. Gua nggak ragu bahwa Prabowo ingin masyarakat ini makin baik. Ya. Niatnya lo Nggak ragu lah ya. Bahkan kadang-kadang gue ngelihat ini presiden kita nih benar-benar menganggap negara ini seperti miliknya. Keluar uang pribadi buat bikin proyek karena memang dia butuh cepat, keluar uangnya sendiri. Dan dia memang punya uang. Dan dia punya. Ya. Tapi kan tujuan itu kan nggak bisa menghalalkan cara. Cara-cara itu cara-cara yang tidak akuntabel, tidak ada di dalam sistem. Lu membiayai proyek negara dengan uang kantong sendiri itu nggak ada di sistem negara manapun. Itu kelihatannya yang memang kita harus mengingatkan presiden. Lewat sinilah kita mengingatkan presiden bahwa ayolah kita kembali ke semangat kita. Bahwa tujuan yang baik itu juga tetap harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan konkretnya gimana? Konkretnya bagaimana? Yang diinginkan tuh presiden melakukan apa dan tidak melakukan apa. Sekarang ini ya konkretnya di konteks ini apa yang diinginkan? Ini rancangan undang-undang ini sudah masuk di Panja. Undang-undang apa? Rancangan undang-undang TNI ini sudah masuk di Panja. Saya agak resah juga karena harusnya sebelum Panja RDPU itu diperpanjang justru untuk menerima berbagai masukan dari kita. Dulu melakukannya dengan baik ketika awal reformasi. Setiap bikin undang-undang semua stakeholder kita ajak ngomong. Sekarang ini kelihatan banget, apalagi bahkan statementnya bahwa ini undang-undang harus jadi sebelum Ramadan selesai. Ramadan kan tinggal 2 minggu gitu loh. Itu yang bisa nggak? Bukan soal cepatnya ya, soal stepnya ya, soal langkah-langkahnya ya, tahap-tahapnya ya. Libatkan semua stakeholder, libatkan semua akademisi, LSM, pengamat, intelektual. Artinya bukan soal waktu kan. Kalau waktu kan nggak ada masalah, mau jadi sehari juga kalau semua memang sudah terlibat. Betul. Ya, memenuhi standarnya. Ya, substansinya ini harus dibahas lebih luas, harus dibahas lebih dalam. Sesuai aturannya kan itu sudah ada ya. Itu udah langkah-langkah. Kalau menurut MK kan setiap pembahasan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi nggak sekedar sekelompok orang datang ke DPR didengerin. Enggak ya, bermakna dalam arti berpengaruh langsung terhadap substansi itu sendiri. Sekelompok orang tuh bahaya. Bisa aja lu yang ngirim kan, lu ngirim sekelompok orang, dia ngirim juga yang lain kan. Dan itu kan, ini kan memang warisan dari rezim sebelumnya. 5 tahun terakhir cara membuat undang-undang itu dipercepat. Semua syarat-syarat formal sudah terpenuhi ya. RDPU mudah. Acara di kampus dilakukan, cuma serba cepat. Dan menurut mereka ya aturannya seperti itu, tapi akhirnya substansinya kan dalam titik ini apalagi yang jangan-jangan memang jangan-jangan setelah terima berbagai masukan itu memang lalu diputuskan, kalaupun misalnya disepakati untuk dari 10 ditambah menjadi 15, 12, 13, tapi pada saat yang sama berbagai pembatasan kita masukkan juga. Ya, contohnya misalnya harus mundur, sehingga nggak ada lagi sekretaris kabinet yang udah menjabat sipil, dia masih bisa naik pangkat. Harusnya sudah keluar. Yang dilakukan Pak SBY yang dilakukan HY atas dorongan Pak SBY itu menurut gua contoh baik, dan dia tidak terpilih sebagai gubernur DKI, nggak jadi tentara lagi gitu loh. Nggak usah bolak-balik ya. Nggak usah bolak-balik. Apalagi yang lu ingin presiden lakukan? Ya ini soal transparansi ini memang penting, karena ada sekian jenderal yang sudah jadi pejabat kan. Panglima TNI selalu bilang nanti pasti mundur. Tapi selama nggak ada hitam di atas putih, nggak mundur. Kita nggak yakin itu. Karena apa? Kita sudah sering ditipu, tidak oleh TNI, tidak oleh TNI, oleh yang lain. Tapi bukan hanya oleh TNI saja. Tidak oleh TNI. Makanya TNI jangan ikut-ikutan nipu kita. Agar kepercayaan masyarakat itu tetap mumpung masih agak bersih atau bersih. TNI sekarang itu yang tidak berpolitik itu kepercayaannya paling tinggi. Lembaga negara yang dengan kepercayaan paling tinggi itu ada di TNI. Makanya kalau dia ikut-ikutan gaya polisi atau kayak pemerintah, kayak elit. Malah polisi memang udah kemarin terjadi di puncak bisa jadi rasa hormat
masyarakat terhadap TNI itu. Padahal mereka mungkin jangan-jangan begitu presiden melihat ini benteng terakhir yang bisa digunakan. Ya sudah kita omongin lagi itu. Kita bisa omongin, kalau perlu kita rumuskan untuk kita, tapi sambil ini kita rumuskan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami akan melanjutkan ini bersama. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi